Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil resum materi PBAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Materi pertama yang saya pilih adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Fatah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, yang nanti akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Malang. Perlu kita ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN Malang itu tidaklah mudah. Kita termasuk the best material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, karena kita adalah the best material, artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang. Maka saudara-saudari mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring atau virtual, Wakil Rektor mengajak kita bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Saudara, nanti kita akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan, karena kita harus menyiapkan secara mental, spiritual, melakukan transformasi gaya belajar dan tingkat SLTP menuju model pola belajar yang di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah, mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misinya, semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi berpikir ilmiah harus didasari, karena kita dalam masyarakat berilmu, mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi umum lainnya. Kemarin juga sudah Ibu Wakil Rektor mengadakan pertemuan orang tua wali dan menyarankan kepada Bapak Ibu kita agar anak-anaknya berperilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, dan lain sebagainya, termasuk bodinya. Pakaiannya pun juga harus pakaian-pakaian yang islami. Jangan samakan dengan pakaian waktu di SMA. Seperti contohnya, dulu di SMA mungkin rambutnya boleh panjang, tapi jika di UIN Malang itu harus rapi dan segera dipotong. Seumpama ini dilakukan secara luring atau tatap muka, semua mahasiswa akan disarankan untuk menggundulkan rambut atau memendekkan rambut atau potong rambut untuk yang laki-laki, supaya kelihatan siap belajar sesuai dengan perilaku mahasiswa dan gaya khas UIN Malang. Karena ini masih virtual, jadi Wakil Rektor tidak tahu
yang mana yang rambutnya sudah rapi dan yang masih panjang. Selanjutnya ada materi dari Wakil Rektor Dr. Haji Elvi Nurdiana, yaitu tentang Ma'had Al-Jami'ah itu wajib hukumnya. Semua mahasiswa dengan adanya fasilitas, dengan adanya pembelajaran yang tentu saja berbeda dengan perguruan tinggi lainnya, otomatis juga membutuhkan biaya yang besar. Karena itu ada pembayaran wajib. Hal itu semua adalah dalam rangka proses pembelajaran untuk mencapai visi kita yang mencetak lulusan yang ulul albab. Lulusan yang ulul albab itu yang pertama mempunyai kedalaman spiritual. Ini bisa didalami ketika profesional ini bisa didapat di Fakultas Keluruhan Akhlak, bisa didapat dari Al-Jami'ah maupun Ma'had Al-Ali. Kalau kita perlu profil lulusan Ma'had Al-Ali sekarang ini sudah angkatan ke-3 dari 3.500 yang lulus dari Ma'had Al-Ali. Lulusan angkatan pertama itu mempunyai karya yang luar biasa dan mereka memiliki banyak sekali karya-karya. Yang kedua, ini luar biasa, masih mahasiswa dengan keseriusannya, dengan bimbingannya dari para pengajar di Ma'had Al-Ali itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Tentu saja ini menjadi kebanggaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nanti kita juga akan mendapatkan pembelajaran melalui YouTube untuk lebih mudah jika dengan online, karena sudah mempunyai pembelajaran melalui YouTube. Kemudian nanti semuanya harus punya toko atau travel di mana tesnya diputar bahasa nanti setelah pembelajaran bahasa asing 1 tahun. Selanjutnya adalah tentang sarana prasarana selain Ma'had Bahasa. UIN Malang juga sedang mengembangkan kampus 3 kedokteran dan fakultas kedokteran. Sementara ke depan akan ada fakultas juga dibangun di Kota Batu yang view-nya sangat bagus. Ini akan mencetak lulusan-lulusan fakultas kedokteran selain menjadi dokter juga memiliki pemahaman keagamaan yang luar biasa. Selanjutnya adalah untuk masalah UKT yang tinggi. Sudah dijelaskan juga itu disebabkan karena perbedaan tempat dan mutu yang mempengaruhi perbedaan besar UKT yang dikeluarkan oleh suatu instansi dan juga banyak faktor yang lainnya. Kemudian di hari kedua ada materi dari Dema UIN Maliki Malang. Dema Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. Fungsi Dema adalah yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang mengordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas Dema melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA Universitas. Yang pertama di Kementerian Dalam Negeri, itu bertugas mengordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Malang. Yang kedua itu di Kementerian Luar Negeri, gerak langkah keluar, mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan yang luar UIN Malang. Yang ketiga di Kementerian Sosial, tugasnya adalah pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, dan politik. Yang keempat di Kementerian Agama, upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan yang mempunyai jargon ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yaitu menyatukan lembaga-lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas mahasiswa agar bisa berkembang. Yang keenam, ada di Kementerian Komunitas
dan informasi itu bertugas untuk publikasi, mensandingkan apa yang dilakukan atau yang akan atau telah dilakukan. Program kerja prioritasnya yang pertama adalah Sahabat Desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA. Yang kedua, Sapa Sekolah, membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian dan kinerja satu tim. Yang ketiga, Sosial Hukum Politik atau Rihla Parlemen, berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi RI. Selanjutnya ada materi dari SEMA UIN Malang. SEMA adalah organisasi UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan, peraturan organisasi di Universitas Islam Negeri Malang yang akan diimplementasikan ke DEMA Universitas dan turun ke fakultas. Fungsi dari SEMA Universitas yang pertama adalah advokasi, kendala terkait masalah UKT, masalah kuliah, dan lain-lain. Yang kedua adalah legislasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penganggaran. Tugas dari SEMA Universitas yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan, pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN. Yang ketujuh, mengesahkan kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA Universitas yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan pilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA Universitas. Komisi-komisi yang ada di SEMA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Komisi A, itu menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah terkait UKT atau kemahasiswaan kepada pihak terkait. Komisi B yaitu menaungi organisasi dan kemahasiswaan, bertugas mengawal teman-teman Ormawa seluruh UIN Malang seperti HMJ, DEMA, dan UKM. Selanjutnya Komisi C itu administrasi dan keuangan, bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi. Komisi D itu informasi dan komunikasi, bertugas terkait dengan alat publikasi terkait sesuatu kegiatan. Setelah itu terdapat materi dari Bapak Dr. Andes Haji Basri, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menjelaskan materi moderasi beragama. Judulnya
Conceptualizing the moderation on the context of Indonesian Islam. Yang pertama, orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial Islam atau Muslim, liberal, sekuler, pragmatis, dan modernis. Memang tidak ada namanya Islam Nusantara dan lain-lain, yang ada hanya Islam. Tetapi menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi dari moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Dasar teologis yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Islam scholars. Selanjutnya, kenapa sih moderasi relevan dan urgent itu di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara via dakwah. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmonis. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya ada pesan-pesan dari materi tersebut. Yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus cerdas dalam bidang akademik, religius, dan berkebinekaan. Yang terakhir ada materi dari Bapak M. Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI, yaitu dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Dari dampak COVID-19 itu memberikan dampak yang banyak. Salah satunya yang pertama, sektor ekonomi, lemahnya daya beli di PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis sebesar 0,08%. Yang kedua adalah hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencatat kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal tahun 2021. Econom Center of Reform on Economics atau CORE memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 sampai 7,35%. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pada Agustus 2020, yaitu sebagai berikut 7,07%. Yang kedua, dari dampak COVID-19 di bidang sektor pendidikan. Banyak anak harus bekerja. Dari resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisisnya pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Yang ketiga, dampak dari COVID-19, kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi, banyak anak yang terjebak di kekerasan di rumah yang tidak terdeteksi oleh guru. Resiko eksternalnya
adalah peningkatan resiko pernikahan dini, eksploitasi anak, kehamilan remaja, dan lain-lain. Yang keempat adalah penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar, perbedaan akses dan kualitas PJJ atau pembelajaran jarak jauh menyebabkan kesenjangan terutama pada anak dari sosial ekonomi berbeda. Selanjutnya, learning loss. Studi menemukan pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik daripada pembelajaran jarak jauh. Kebijakan di sektor pendidikan. Yang pertama, memberikan bantuan kuota data dan internet. Yang kedua, bantuan subsidi upah. Yang ketiga, bantuan UKT. Yang keempat, rumah sakit pendidikan. Yang kelima, dukungan kepada relawan, mahasiswa dan dosen. Solusi dari kolaborasi heksahelix atau komunitas, ormas, pebisnis, pemerintah, akademis atau universitas, partai politik, dan media massa. Model kolaborasi ini tidak hanya model di masa pandemi saja, tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dari resum materi hari pertama dan hari kedua PBAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.